Jadi barang yang dihibahkan itu harus sudah ada bentuknya gitu. Wujudnya lah ya. Wujudnya. Jadi kalau misalnya barang itu belum ada wujudnya, baru mau akan ada misalnya belum ada, gitu kan, belum ada wujudnya itu tidak bisa. Gitu. Masih bersama Bang Tatang Official dalam acara Rubik Hukum 30 menit ke depan. Dalam segmen Rubik Hukum kali ini kita akan membahas tentang hibah. Sore kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, diantaranya Suci Kusumawardhani, selanjutnya Aris Sandi dan Muhammad Surahman. Wah, menarik nih rekan Dwi nih. Mungkin banyak yang masyarakat nih yang masih keliru ya. Perbedaan hibah dan wasiat. Itu dalam segmen ini akan kita bahas tentang hibah. Gitu. Jadi biar orang masyarakat tahu itu tentang hibah. Gitu. Jadi mungkin rekan Dwi bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud hibah dan diatur tidak oleh undang-undang. Baik, Bang, untuk pertanyaannya terkait hibah sendiri yaitu suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menarik kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Dan hibah sendiri diatur di dalam pasal 1666 sampai dengan 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi itu sudah diatur secara hibah itu di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun KUHP seperti itu. Nah, kemudian apabila masyarakat ingin membuat surat hibah atau membuat akta hibah, itu kira-kira persyaratannya apa saja? Sebenarnya hibah ini udah lazim lah ya di dalam masyarakat itu. Betul. Tapi masyarakat juga harus tahu itu tuh syarat-syarat itu telah diatur dalam undang-undang, jadi nggak bisa sembarangan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari gitu ya. Hal tersebut kan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di antaranya penerima dan si pemberi hibah. Nah, si pemberi dan si penerima hibah ini harus sudah dewasa keduanya ya. Jadi anak-anak itu tidak diperbolehkan untuk melakukan hibah. Yang kedua itu ada barang yang ingin dihibahkan gitu. Jadi barang yang dihibahkan itu harus sudah ada bentuknya gitu. Wujudnya lah ya. Wujudnya. Jadi kalau misalnya barang itu belum ada wujudnya, baru mau akan ada misalnya belum gitu kan, belum ada wujudnya itu tidak bisa. Gitu. Nah, yang ketiga harus dibuat di hadapan notaris. Jadi ketika dibuat secara tertulis, baru hanya tertulis ya antara kedua belah pihak itu, nah itu harus dibuatkan di hadapan notaris juga supaya memiliki kekuatan hukum seperti itu. Nah, disertai juga dengan surat persetujuan dari ahli waris. Oh, itu harus ya? Iya, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Artinya kan ahli waris itu mengetahui. Harus mengetahui ya. Terkadang kan di masyarakat mereka hanya antar individu. Keduanya. Iya. Jadi anak-anaknya tuh tidak mengetahui di kemudian hari terjadi masalah sengketa apa itu kan akan jadi ribet gitu ya. Makanya diharuskan ada surat keterangan dari persetujuan dari ahli waris. Itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Di kemudian hari ya. Oke, baik. Terus ada juga nih pertanyaan. Apakah hibah boleh diberikan kepada orang lain? Oke, untuk hibah sendiri tuh bisa diberikan ke siapa saja, Bang. Jadi tergantung si penghibah mau memberikan ke siapa gitu. Nah, ini ada berdasarkan pasal 210 kompilasi hukum Islam, yaitu pemberi hibah dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Istilahnya tidak boleh melebihi untuk sepertiga. Jadi aturannya dia hanya sepertiga dari harta benda yang dimiliki. Jadi ketika si penghibah itu memberikan lebih dari sepertiga, kan si ahli waris pasti merasa bagian saya kok lebih kecil daripada dia gitu kan. Dia kan bukan ahli waris gitu. Berarti si ahli waris ini bisa
mengajukan gugatan gitu ya, membatalkan hibah itu gitu ya. Oh bisa tuh, bisa. Misalkan Suci berdasarkan pasal 920 KUH Perdata, ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Nah, jika benda tersebut telah berada pada kuasa pihak ketiga, para ahli waris tetap memiliki hak untuk melakukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda tersebut berdasarkan pasal 929 ayat 1 KUH Perdata. Nah, untuk memajukan tuntutan ini akan gugur setelah lewat 3 tahun sejak para ahli waris menerima warisan berdasar pasal 929 ayat 4 KUH Perdata. Jadi itu bisa gitu. Jadi kalau di luar ketentuan sepertiga itu ahli waris bisa menggugat gitu ya. Bisa menggugat untuk mengurangi bagiannya kan, ataupun keseluruhan gitu ya. Terus ada lagi nih pertanyaannya, apabila anak angkat bisa nggak diberikan hibah baik rumah atau mobil kepada anak angkat itu? Bagaimana menurut rekan-rekan? Balik lagi ke yang tadi sudah dijawab oleh Rahman ya, Bang Rahman ya. Kan hibah itu sesuai dengan kehendak si pemberi hibah, jadi itu bisa diberikan kepada siapa saja gitu kan. Meskipun ahli waris tidak tahu pun tetap diperbolehkan nggak ya? Tetap diperbolehkan, tetapi untuk menghindari gitu kan, itu harus ada persetujuan dari ahli waris. Betul. Istilahnya kalau amannya itu lebih baik ahli waris mengetahui ahli warisnya biar tidak terjadi di kemudian hari. Itu. Baik, segmen penjelasan dari kami mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya para masyarakat yang ingin berkonsultasi bisa datang ke alamat Jalan Boulevard A2 nomor 6 Klaster Jasmine GDC Kota Depok, ataupun bisa menghubungi nomor 0812 8282 9523. Terima kasih. Via Justistia.